Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Muhammad Suhariman. Saya dari Poltekkes Kemenkes Banten dengan NIM P27941241164. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita dan pria, yang dimana organnya tersebut dari internal dan eksternal. Oke, disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, ini adalah bagian-bagian sistem reproduksi pada laki-laki yang meliputi ada testis. Testis di sini adalah organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Testis terletak di skrotum untuk menjaga suhu yang diperlukan untuk diproduksi sperma. Yang selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini adalah tempat penyimpanan dan pematangan sperma yang dihasilkan di testis. Sperma akan matang di sini sebelum dikeluarkan. Lanjut ada di vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Ini juga berfungsi untuk membawa cairan dan kelenjar reproduksi. Lanjut ada kelenjar seminalis, yang dimana kelenjar seminalis ini menghasilkan cairan seminal yang bergabung dengan sperma untuk membentuk air mani. Cairan ini memberi nutrisi dan membantu mobilitas sperma. Ada prostat. Prostat ini menghasilkan cairan yang membantu melindungi dan memberi nutrisi pada sperma, serta memainkan peran dalam ejakulasi. Lanjut ada uretra. Uretra ini adalah saluran yang mengeluarkan air, mani, dan urin dari tubuh. Pada laki-laki, uretra lebih panjang dan berbagi fungsi dengan sistem urinaria. Yang tadi saya sebutkan, 6 organ itu termasuk dari internal reproduksi laki-laki ini. Dan untuk eksternal reproduksi laki-laki ini ada skrotum, yang dimana skrotum ini kantung kulit yang menampung testis. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh, yang penting untuk produksi sperma yang optimal. Yang kedua ada penis, organ yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual dan sebagai saluran untuk mengeluarkan urin. Penis terdiri dari jaringan erektil yang dapat membesar dan mengeras saat terangsang, memungkinkan penetrasi saat berhubungan seksual. Nah, itu dia adalah reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan di eksternalnya. Yang dimana di sini ada mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu adalah mons pubis. Mons pubis itu adalah area perbukit yang terletak di atas pubis. Mons pubis ditutupi oleh lemak dan jaringan kulit, serta biasanya ditumbuhi rambut kemaluan setelah masa pubertas. Fungsinya melindungi struktur di bawahnya. Lanjut, di sini ada labia mayor. Labia mayor adalah lipatan kulit luar yang mengelilingi vulva. Labia mayor lebih besar dan berisi jaringan lemak serta kelenjar keringat dan minyak. Mereka melindungi bagian dalam sistem reproduksi dan membantu menjaga kelembaban. Lanjut, di sini ada labia minor. Labia minor adalah lipatan kulit yang lebih kecil dan terletak dalam labia mayor. Labia minor tidak memiliki rambut dan mengandung banyak pembuluh darah serta kelenjar. Mereka melindungi klitoris dan lubang vagina, serta dapat membengkak saat terangsang. Di sini ada klitoris. Klitoris adalah organ kecil yang sangat sensitif terletak di bagian atas vulva. Di antara labia minor, klitoris berfungsi sebagai pusat rangsangan seksual, kaya akan ujung saraf, dan berperan penting dalam mencapai kenikmatan seksual. Lanjut ada vestibulum. Vestibulum adalah ruang yang terletak di antara labia minor, di mana terdapat lubang vagina dan uretra. Vestibulum juga mengandung kelenjar yang mengeluarkan cairan pelumas saat terangsang. Terus di sini ada himen.
Himen adalah selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina. Himen dapat robek atau meregang akibat aktivitas fisik, penggunaan tampon, atau hubungan seksual pertama. Tidak ada fungsi khusus dan keberadaannya sangat bervariasi antara individu. Terus di sini ada perineum. Perineum adalah area antara vulva dan anus. Perineum berfungsi sebagai dukungan struktural bagi organ genital dan bagian bawah panggul. Selama persalinan, perineum dapat meregang dan terkadang memerlukan jahitan jika mengalami robekan. Nah, itu dia adalah bagian eksternal dari organ reproduksi wanita. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita yang internal. Di sini ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan vulva, bagian luar alat genital, dengan rahim. Vagina berfungsi sebagai saluran untuk menstruasi, tempat masuknya sperma selama hubungan seksual, dan saluran untuk melahirkan. Dinding vagina elastis dan dilengkapi dengan kelenjar yang menghasilkan pelumas. Terus di sini ada rongga rahim. Rongga rahim adalah ruang di dalam rahim uterus, tempat embrio berkembang setelah pembuahan. Rongga ini dilapisi oleh endometrium, jaringan yang akan menebal selama siklus menstruasi dan mengeruh jika tidak terjadi pembuahan. Di sini juga ada leher rahim atau bisa disebut serviks, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Leher rahim memiliki lubang os cervicalis yang mengatur aliran darah menstruasi ke vagina dan menjadi jalur bagi sperma untuk masuk ke rahim. Selama persalinan, serviks melebar untuk memungkinkan kelahiran bayi. Lanjut, di sini ada uterus. Uterus adalah rahim yang dimana organ berongga terbentuk pir yang terletak di dalam panggul. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Dinding rahim terdiri dari otot yang kuat, myometrium, dan lapisan dalam endometrium yang berubah selama siklus menstruasi. Lanjut, ada tuba Fallopi. Dua saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan, yaitu saat sperma bertemu dengan sel telur. Saluran ini juga membantu memindahkan embrio ke rahim setelah pembuahan. Lanjut, ada saluran telur, yaitu istilah lain untuk tuba Fallopi. Saluran ini adalah jalur yang dilalui oleh sel telur dari ovarium ke rahim dan merupakan lokasi pembuahan. Lalu ada indung telur atau ovarium. Dua organ kecil terbentuk almond yang terletak di kedua sisi rahim. Indung telur berfungsi memproduksi sel telur, ovum, dan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Ovarium menyimpan folikel yang berisi sel telur dan mengeluarkan satu sel telur setiap siklus menstruasi dalam proses ovulasi. Oke teman-teman sekalian, gak kerasa udah di akhir video aja. Di sini saya sedikit membedakan reproduksi wanita dan pria, yang dimana organ reproduksi wanita ini bisa mengeluarkan darah kotor, yaitu menstruasi, sedangkan dari reproduksi pria ini nggak bisa mengeluarkan darah kotor. Akan tetapi dari reproduksi pria ini bisa menghasilkan sperma. Nah, itu perbedaannya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya minta maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.